warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Amin ya rabbal alamin. Baik rekan-rekan, kita awali perjumpaan kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di kajian kedua kita berlanjut gitu ya. Ketika kemarin kita sudah membahas pondasi-pondasi tentang keimanan, makna iman gitu kan, seperti itu. Belum kita masuk sampai apa yang harus diimani gitu ya. Apa saja rukun-rukun keimanan dalam Islam. Tapi kita lebih menerangkan apa maksud dari kata iman itu sendiri kemarin gitu ya. Kenapa sampai lahir seseorang itu bisa beriman gitu kan, seperti itu. Nah, kira-kira dalam perjalanan spiritual kita, perjalanan kita beragama gitu ya, mungkin dari kecil sampai fase kita di umur seperti ini, pernahkah kita terpikir tentang ya tadi gitu ya, apakah keimanan kita itu hanya sebatas tadi gitu kan, mengaku aku-akuan saja gitu ya, bahwa kita percaya dengan adanya Allah gitu kan, kita percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan kitab-kitab, tanpa memahami maknanya apa sih tentang iman itu gitu ya. Apa yang muktado, artinya ketika kita beriman tuh implikasinya apa sih? Akibat kita beriman tuh harus ngapain gitu ya, seperti itu. Jangan-jangan kita itu, apakah kamu termasuk orang beriman? Iya, cuma ngaku aja gitu ya. Nggak sampai paham karena tadi tidak mengetahui arti dari iman sendiri gitu kan, iman itu. Karena banyak orang yang memahami iman itu hanya sebatas perbuatan hati gitu ya, perbuatan meyakini gitu kan, cuma sampai misalkan percaya itu kan, seperti itu. Padahal para ulama menyepakati ketika kita bilang atau berikrar tentang keimanan itu ada 3 kan, seperti itu ya. Pertama itu ikrar, al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amalu bil jawari. Nah, itu maksud dari iman. Jadi seseorang beriman itu tidak hanya dengan hatinya gitu ya, tapi dia harus diikrarkan dengan lisannya gitu kan, dan dia juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi itulah yang membedakan pengertian iman Ahlus Sunnah wal Jamaah lah gitu ya, dengan mungkin sekte yang lain gitu ya. Misalkan perbedaannya di Ahlus Sunnah dengan Batiniyah itu di situ gitu ya. Batiniyah itu hanya meyakini bahwa iman itu ya perkara hati gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan ikrar. Kenapa harus diikrarkan? Allah kan Maha mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kenapa harus diikrarkan? Lalu kenapa harus ada amal perbuatan gitu ya? Maka orang-orang Batiniyah ini misalkan gitu ya, yang ahli-ahli kebatinan itu kan biasanya aqimis sholata lidzikri. Kan ayatnya juga dirikanlah sholat itu untuk mengingatku. Nah, kalau sekarang udah ingat, saya ngapain ritual sholat gitu ya? Kan tujuannya untuk ingat. Atau misalkan inna sholata kanat tanha anil fahsya'i wal munkar. Ngapain lagi ritual badan gitu ya? Kan tujuannya supaya kita itu nggak zolim gitu ya. Nah, saya nggak pernah zolim kok, nggak pernah. Jadi ngapain lagi saya harus ritual? Nah, itu ya. Itu ketika tadi yang dipahaminya itu karena iman itu hanya perkara hati doang gitu ya. Itu juga nanti yang akan membedakan kita dengan golongan, ada Jahmiyah gitu ya, ada golongan Jahmiyah ini menganggap bahwasanya perkara maksiat kita itu tidak berimplikasi atau nggak ada tidak bisa melukai keimanan. Nah, orang-orang Murji'ah juga gitu. Jadi orang-orang Murji'ah itu juga berpendapat bahwasanya ketika seseorang itu bermaksiat,
gitu kepada Allah, apakah gitu ya di dalam hatinya dia mengingkari bahwa Allah sebagai Tuhannya? Misalkan seseorang berzina, tapi masih mungkin nggak seseorang berzina itu teh dia masih mengakui bahwa Allah teh Tuhannya? Apakah perzinahannya itu teh menyebabkan jadi dia teh jadi nggak percaya bahwa Allah teh Tuhannya? Nah itu ya, itu orang-orang murjiah gitu. Jadi apa hubungannya kemaksiatan ya itu dengan ya keimanan gitu kan? Maka dosa-dosa besar, nyuri, zina, riba itu nggak ada hubungannya dengan apakah dia bisa membatalkan keimanan seseorang atau enggak gitu ya. Apakah seseorang terjadi murtad gara-gara itu atau enggak? Atau seseorang kehilangan imannya atau enggak gitu kan gara-gara dosa-dosa besar tadi. Nah ini perkara-perkara orang-orang yang murjiah gitu ya, yang terlalu menggampangkan dengan perkara-perkara. Karena mereka itu berkeyakinannya gitu. Karena tadi gitu ya, perkara iman itu ya perkara hati, yang nggak bisa apa dia berubah gara-gara ada amal perbuatan badan gitu kan seperti itu. Nah Ahlussunnah mah nggak kayak gitu ya. Kita mengakui bahwasanya keimanan kita itu harus dia ada apa al-i'tiqadu jazim gitu ya, i'tiqad atau keyakinan yang tidak tergoyahkan, jazim gitu ya, yang betul-betul sabit, artinya yang betul-betul kuat gitu, seperti itu, sehingga nggak ada keraguan, nggak boleh ada ragu. Misalkan gini ya, iman itu bisa jadi yazid wa yankus gitu ya. Iman itu secara kualitas keimanannya itu bisa naik, bisa turun. Sholat bisa khusyuk, bisa nggak khusyuk gitu ya. Sedekah kita bisa jadi mungkin ada rianya, bisa juga mungkin paling ikhlas gitu kan seperti itu. Itu kualitasnya seperti itu. Apakah ketika iman yazid wa yankus juga iman itu berubah gitu kan kadar keyakinannya? Ketika misalkan iman tuh berkurang gitu ya, yankus itu maknanya juga iman teh tadinya yakin sekarang mah jadi ragu-ragu, menjadi rada, kan nggak mungkin ya. Iman itu nggak boleh ragu-ragu. Walaupun tadi secara kualitas nanti amalnya itu mungkin ada yang apa 100% gitu ya, ada yang 50%, ada yang 10% ikhlasnya gitu kan seperti itu. Tapi secara keimanan itu nggak boleh. Ketika walaupun tadi secara kualitas amalnya 10%, ikhlas nanti gitu ya. Tapi secara keimanan harus bulat 100%. Nah itu. Itu bedanya kita dengan sekte-sekte yang lain dalam bab-bab akidah. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, sangat penting bagi kita itu memahami bahwa hakikat iman itu bisa dijaga dengan menjaga amal-amal kita. Itu sebagai bukti bahwa kita itu beriman. Kita tuh percaya dengan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita kemarin saya contohin itu ke dokter gitu ya. Ke dokter. Kita kalau ke dokter gitu kan, dokter itu ngasih resep. Nih resepnya itu misalkan, Pak harus diminum resepnya itu 3 kali sehari. Apakah ketika sudah dikasih resep gitu ya seperti itu, ketika kita waktunya makan obat harus ditelepon dulu sama dokternya? Pak, obatnya udah dimakan belum? Makan dulu atuh. Kan udah dibeli ya obatnya, gitu kan? Kan nggak usah gitu ya. Pokoknya karena ketika dokter itu ngasih resep 3 kali sehari, gitu kan, seperti itu, maka dia dengan otomatis gitu ya, makan si resepnya itu 3 kali sehari. Tanpa harus ditelepon dulu, diingetin dulu, tanpa harus dia baru mau minum itu kalau ada dokternya gitu ya. Diliatin dulu sama dokternya. Baru dia mau taat gitu ya, seperti itu. Nah itu bagaimana keimanan kita kepada seorang dokter aja sampai seperti itu, gitu ya. Kecuali memang kalau dokternya kita nggak yakin gitu ya. Ini mah kalau kita tuh udah yakin sama dokter ini tuh gitu ya, kan kadang-kadang gitu ya. Walaupun sama-sama dokter gitu ya, seperti itu. Udah biasanya ke dokter enceng misalkan seperti itu. Walaupun sama dokter Iwus, dokter ini juga dokter gitu kan seperti itu. Tadi kalau yang ngasih resepnya bukan dokter enceng kayaknya nggak manjur. Kan gitu kadang-kadang gitu ya. Walaupun sama-sama dokter gitu ya, seperti itu. Kadang-kadang kita ada satu dokter yang kita sangat percaya, apapun yang diresepin, kita tuh suka nurut gitu ya. Nah kira-kira kenapa sampai bisa seseorang itu teh beriman gitu ya, saking percaya banget ke resep dokter ini. Karena mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya kan, seperti itu. Jadi ketika seseorang itu sudah yakin, percaya terhadap sesuatu, itu sampai seperti itu. Tanpa harus dikasih tahu, tanpa harus ada di hadapannya, dia beriman. Kenapa? Karena dia punya dua
gitu ya. Kuncinya itu. Karena dia punya yang pertama rasa khauf, rasa takut, yang keduanya dia juga punya rasa roja. Jadi karena dia tuh punya rasa takut gitu kan, penyakit yang dia punya itu teh terus menerus gitu ya, nggak sembuh-sembuh, makanya dia taat sama resep dokter tadi. Dan juga gitu ya, dia punya roja, pengharapan gitu kan. Pengharapan untuk apa? Supaya dia sembuh gitu kan dari penyakitnya. Dia takut penyakitnya terus menerus dan dia punya harap bahwa penyakitnya bisa sembuh gitu ya. Ada khaufnya, ada rojanya. Nggak bisa cuma sebelah doang nih, ada khaufnya doang tapi nggak ada roja. Dia tuh takut gitu ya kalau tapi nggak ada, aduh isi gana ya mau sembuh lah gitunya, putus asa kan seperti itu. Khaufnya dijaga cuma rojanya nggak ada, putus asa orang. Tapi kalau roja terus, pengharapannya ada cuma nggak ada rasa takutnya, ya tadi pantangan-pantangan kata dok, nggak boleh cireng, nggak boleh ini, dipantang mual karena nggak ada rasa takutnya. Dia cuma berharap doang. Saya kan udah minum obat gitu ya. Ya dengan obat ini saya sembuh gitu kan, seperti pengharapan kan seperti itu. Cuma tadi gitu kan dia rasa takut bahwa si penyakit ini terus menerusnya nggak ada. Padahal dokter udah ngasih ini pantangannya. Itu ya makanya ketika kita dengan makhluk saja gitu ya bisa seiman itu gitu ya. Karena ada dua tadi, ada khauf, ada rojanya. Kenapa kita nggak bisa kepada Tuhan kita yang menciptakan kita, yang ngasih kita segala sesuatunya gitu ya. Padahal kita bisa sama dokter aja gitu ya. Nah itu rekan-rekan sekalian bagaimana pengalaman-pengalaman kita beragama itu sebetulnya bisa dirasakan langsung gitu ya, seperti itu. Sebagaimana kita merasakan langsung keimanan kita kepada seorang dokter tadi. Apalagi sesuatu yang kita imani ini teh sesuatu yang menciptakan dokter, yang lebih hebat dari dokter, yang bisa menyembuhkan lebih hebat daripada resepnya dokter gitu kan, seperti itu. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala ngasih resep misalkan, sholat itu 5 kali. Kalau sesuai resep dijamin lah hidupnya, nah itu ya seperti itu. Nah kita malah merasa, berat ya. Kadang-kadang harus diingetin dulu gitu ya. Kadang-kadang kita mau sholat itu kalau dilihatin dulu. Apakah seperti itu ya? Berarti iman kita gimana dong? Eleh itu ya. Iman kita dengan Allah itu kalah dengan keimanan kita kepada seorang dokter. Kan nggak boleh gitu ya. Nah itu rekan-rekan sekalian yang kemarin kita bahas tentang pondasi-pondasi kita beragama. Nah selanjutnya kita masuk kepada poin-poin apa saja sih yang menjadi rukun gitu ya, rukun kita beriman. Jadi apa saja yang harus kita imani sebagai rukun iman. Yang pertama kita wajib beriman tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, keberadaan Allah sebagai satu zat, ada sisi uluhiyahnya juga ada sisi rububiyahnya. Ada sisi Allah itu sebagai zat yang paling berhak untuk kita ibadahi, ya. Kita sembah, kita puja seperti itu. Dan juga bagaimana Allah sebagai rububiyahnya itu ya. Bukan artinya ini Allah sebagai trinitas ya maksudnya, tapi maksudnya ini memudahkan, memahamkan gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya hak-hak yang perlu kita penuhi sebagai Tuhannya diri kita gitu ya. Allah itu paling berhak atau punya hak diibadahi oleh diri kita, dan Allah juga tadi gitu kan sudah menjamin bahwa beliaulah yang akan menjamin segala urusan-urusan makhluknya, bukan hanya manusia. Seperti itu sebagai Rob gitu kan bagi seluruh alam. Nah selain itu juga Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada asma dan sifat atau nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi diri kita poin pertama sebagai rukun keimanan itu adalah mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahamiyah ma'rifatullah gitu kan. Urgensi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat gitu ya di materi yang sudah saya share ke teman-teman sekalian. Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat di Al-Qur'an itu mendefinisikan dirinya.
Yang sering kita baca mungkin surat Al-Ikhlas gitu ya. Bagaimana Allah mendefinisikan bahwa keesaannya gitu ya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gitu ya. Ini menjadi definisi bahwa bagaimana Allah menyebut dirinya esa gitu ya. Dan tidak ada yang serupa dengannya. Dia tidak berasal dari sesuatu atau dia juga gitu kan melahirkan sesuatu yang berasal darinya. Jadi lam yalid, Allah itu tidak berasal dari sesuatu, tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan. Jadi Allah itu tidak dilahirkan dan tidak juga melahirkan gitu ya. Tidak berasal dari sesuatu dan bukan pula Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan sesuatu dari dirinya ya. Jadi Allah itu tidak punya anak, tidak punya istri seperti itu. Karena keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus juga rekan-rekan sekalian, kita bisa lihat di surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat 22 sampai 24. Atau misalkan di surat Al-Baqarah, nah kalau ini kita pada hafal ya, ayat kursi. Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum gitu kan. Ini menjelaskan Allah itu siapa, kerjaannya itu apa gitu ya. Hayyul qayyum, yang maha hidup, artinya tidak pernah fana, yang tidak pernah nantinya tiada gitu ya. Dan dialah yang qayyum gitu kan, seperti itu. Mampu yang maha berdiri, maksudnya itu qayyum di sini adalah yang mengatur semuanya sendirian gitu ya. Dan tidak merasa keberatan. Dan tidak merasa capek dan tidak merasa ripuh gitu ya. Ripuh itu naon itu ya? Ripuh lah itu ya. Bahasa Indonesianya apa tuh ya? Ripuh, ribet atau nah itu ya qayyum ya. Yang selanjutnya Allah juga mengabarkan la ta'khudhuhu sinatun wala naum gitu kan. Allah itu tidak pernah gitu kan mengalami rasa ngantuk apalagi tidur. Ngantuk aja enggak gitu ya. Dan tidak boleh Allah itu punya rasa ngantuk. Kalau kita bilang Allah itu tidak tidur, itu bisa jadi kan, mungkin tidur mah enggak, tapi ngantuk bisa jadi mungkin ya. Allah langsung menjelaskan di sini, sinatun enggak, apalagi naum. Gitu kan. Lahu ma fis samawat, Allah menerangkan Allah juga yang memiliki apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di bumi. Bayangkan, kepemilikan Allah, Allah yang menjaganya, Allah yang mengurusnya, gitu kan? Apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada di Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat gitu kan selagi ada Allah kecuali dia mendapat izin. Jadi nggak ada sesuatu pun yang bisa menjamin ente masuk surga, engke gitu ya. Kamu masuk surga, nggak ada yang bisa memberi syafaat kecuali gitu ya yang sudah mendapat izin. Maka nabi-nabi seperti itu kenapa bisa mungkin ada as-sabiqunal awwalun atau al-asyarah mubasysyirina bil jannah, 10 orang yang diberi kabar gembira bahwa langsung masuk surga. Gitu ya. Nah, ini bagian dari Allah telah memberi izin memberi syafaat gitu kan, seperti itu. Jadi selain nabi nggak ada yang bisa memastikan dirinya bisa memberi syafaat. Dari mana kita bisa melegitimasi seseorang itu punya izin kalau bukan nabi? Gitu ya. Nabi mah kan dia turun kepadanya itu wahyu. Selain nabi dari mana? Kan seperti itu ya. Maka betul-betul tidak ada yang bisa menjamin atau memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu apakah ada orang yang bisa memberi syafaat selain nabi? Ada. Dan itu hanya tauqifi. Tauqifi itu hanya kita nggak bisa mengada-ada gitu ya. Sebatas apa yang dikabarkan Rasul gitu kan, itulah yang dia bisa memberi syafaat. Misalkan itu ya, orang penghafal Quran bisa memberi syafaat keluarganya. Yang sering membaca salawat kepada Nabi itu juga dijamin syafaati. Orang yang suka membaca doa setelah azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'su maqam. Itu juga kata Nabi, barang siapa yang membaca itu halat lahu syafaati. Halal baginya juga syafaatku. Gitu ya. Jadi itu hal-hal yang bisa memberi syafaat gitu kan, seperti itu. Jadi tidak ada gitu kan sesuatu yang bisa menjamin memberi syafaat kecuali atas izin Allah, dan juga tadi sesuatu yang bisa memberi syafaat juga
hanya yang dikabarkan oleh Rasulullah. Nggak bisa diada-ada, nggak bisa karena mungkin walinya tingkat wali naon gitu ya, itu langsung memberi syafaat, memberikan kunci surga, memberikan sertifikat, nggak bisa. Nggak ada itu, pasti bohong. Gitu ya, seperti itu. Karena tadi ya'lamu ma baina ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum gitu kan. Allah yang mengetahui apa yang ada pada tangan-tangan, apa yang nampak ataupun yang tersembunyi maksudnya. Baina yadai itu yang ada di antara kedua tangan atau yang ada di belakang. Maksudnya apa, yang kita bisa lihat punggung kita nggak? Punggung kita aja itu teh apa, tertutup dari kita. Apalagi yang betul-betul kita nggak tahu. Punggung kita aja kita nggak tahu bentuk punggung ente ada apa. Di punggung ente ada apa? Ya, kita hanya bisa mengetahui apa yang ada di punggung kita itu ya tadi mungkin pakai alat ya, atau dikabarkan oleh orang lain. Nah, punggung ente loba jarawatna itu ya, seperti itu. Loba pun. Nah, itu ya. Untuk punggung kita saja kita tuh tadi ya, ajiz artinya lemah untuk mengetahui. Ajiz gitu. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bima syaa gitu kan. Dan tidak ada yang melengkapi ilmunya kecuali itu juga atas kehendaknya. Ya, seperti itu. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Gitu ya. Bagaimana wasi'a kursi gitu kan. Sangat luas gitu ya, seperti itu. Kursinya mencakup langit dan bumi gitu kan. Wala ya'uduhu hifdzuhuma, dan tidak pernah merasa lemah untuk mengatur keduanya gitu kan. Wa huwal aliyyul azim. Nah, itu di surat atau ayat kursi yang senantiasa kita baca ya. Atau di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang dirinya. Di surat Al-Baqarah tetap gitu ya. Ada di ayat 284 sampai 285. Nah, itu bagaimana keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga mengantarkan kita kepada keimanan kepada hal-hal yang lain gitu kan, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Bagaimana kita bisa mengetahui Allah kalau tanpa jalur Rasul? Bisa nggak? Bisa nggak kita mengenal Allah tanpa jalur Nabi, adanya utusan gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala? Nah, kalau nggak bisa, berarti kalau bisa caranya gimana? Kan nggak mungkin ya. Allah itu teriak dari langit, menyatakan bahwa dirinya Allahu la ilaha, kan nggak ya. Walaupun Allah mampu sebetulnya. Tapi kan tidak seperti itu Allah punya kehendak. Allah mengutus utusan-utusannya. Dan di antara utusan tadi ada yang diberi kitab-kitab sebagai petunjuk manusia. Itu kan? Maka disebut di surat Al-Baqarah 284 itu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihil. Mau ente nampakkan apa yang ada dalam diri ente atau ente sembunyi-sembunyi, mau yang disembunyikan itu dihisab, yang dinampakkan juga dihisab. Jadi nggak ada yang terlewat dari hisab Allah. Mau ente sumput-sumput silakan gitu ya. Yang disumput-sumput oke dihisab. Yang di ente sudah jadi amalan, yang sudah dilontarkan, mungkin pikiran yang sudah jadi tulisan, itu juga dihisab. Jadi nggak ada yang luput dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui segala sesuatu, karena Allah Subhanahu wa taala memulai lillahi ma fis sama, milik Allah lah segala sesuatu yang ada di langit yang di bumi, sekalipun tadi gitu kan, yang di langit itu tersembunyi ataupun yang nampak, yang di bumi yang nampak ataupun yang tersembunyi. Maka di ayat yang lain bagaimana Allah itu mengetahui tempat makannya binatang yang dia tuh ada di dasar laut yang paling gelap, dan dia tuh buat lubang. Dan di lubang tadi yang di rumahnya dia, di lubang tadi tuh mana dia tempat tidurnya, mana dia tempat makanannya, itu Allah sangat mengetahui. Itu kan? Allah yabsutur rizqa mustauda'aha itu ya, ada kata-katanya seperti itu. Itu sampai seperti itu Allah mengetahui bagaimana nanti rizki yang Allah berikan itu kepada binatang
yang paling ada di laut terdalam. Kita mah di bumi, kan di atas bumi ya. Ini mah masih kelihatan sama Allah, utak-utakan kelihatan lah seperti itu ya. Ini mah binatang yang ada di paling dalam gitu ya, di bagian laut gitu kan, seperti itu, gelap. Seandainya dia bikin lubang buat rumahnya gitu ya, misalkan belut laut gitu ya, dia teh kan ngeliang dehnya di laut teh, udah mah dia paling dalam, dia buat lubang lagi. Di lubang itu teh gitunya, dia teh bikin sekat-sekat mana yang tempat tidurnya, gitu ya, mana yang tempat telurnya, mana tempat dia nyimpan makanan-makanan itu. Allah itu sangat mengetahui tentang itu. Yang tersembunyi, apalagi yang kelihatan gitu ya seperti. Nah, itu sampai seperti itu Allah Subhanahu wa taala. Yuhasibukum bihillah, Allah akan menghisab. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah akan mengampuni siapapun yang Allah kehendaki dan Allah juga akan mengazab siapapun yang Allah kehendaki. Wow. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah sangat mampu gitu kan atas segala sesuatu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Maka Rasul saja bisa beriman, begitu juga orang-orang yang beriman. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Jadi implikasi dari kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut akan hisabnya, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nah itu ya. Nah kira-kira gitu ya, dari pengalaman kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tuh sudah melahirkan itu belum? Sami'na wa ata'na atau sami'na wa fikir-fikir dulu? Kebanyakan kita ngapain? Kami mendengar ya Allah dan kami taat gitu ya. Jadi taatnya tanpa tapi gitu kan, patuhnya tanpa syarat. Itu sami'na wa ata'na. Tidak sami'na wa pikir-pikir dulu, sami'na wa kita pilih-pilih dulu gitu kan. Sami'na kalau itu nguntungin, kalau rugi ya nggak sami'na ya. Gitu kan, seperti itu. Jadi yang gimana? Karena tujuan dari kita beriman itu tadi gitu kan, betul-betul kalau orang udah percaya banget gitu ya. Kayak tadi saya contohkan bahwasanya kita imannya kepada seorang dokter, itu kan nggak nanya, pernah nanya nggak, dok kenapa harganya harus 180.000? Ini saya mau tahu lah gitu ya, ini teh tinu naon lah gitunya, bisa harga nate kita samina watona gitu kan, samina atau sabara dok, sok naon resepna, berapa kali dok harus diminum, gitu ya, samina watona. Kita nanya gitu kan, nah nanti yang harus dipantang ini ya, samina watona kan. Jangan terlalu makan banyak ya. Sekarang karena gulanya lagi tinggi gitu ya, batasi gula gitu ya, karbohidratnya yang kompleks gitu kan, kayak gitu ya. Samina watona. Kita itu ke dokter samina watona. Kenapa kita ke Allah Subhanahu wa taala nggak bisa kayak gitu ya? Kayak tadi teh gitu ya. Kita bisa samina watona itu karena tadi ada dua tadi. Gitu ya. Dua ikatan itu, ada khauf, ada roja. Bisa jadi mungkin kenapa kita tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu karena kita nggak kenal. Ya, kalau nggak kenal kira-kira mau patuh nggak? Enggak, gitu ya. Sekeren apapun seseorang itu punya titel apa-apa, cuma kita nggak kenal. Ya, kita nggak kenal ternyata dia tuh dokter mana gitu, lulusan apa, ya karena kita nggak kenal gitu ya. Dia mau berbusa ngomong ke kita tentang kesehatan, kalau dia nggak ngenalin diri dulu dari mana, itu nggak ngefek gitu ya. Kecuali tadi kitanya kenal dulu gitu ya. Karena dari al ilmu tadi itu bakal naik menjadi namanya kemarin apa? Dari al ilmu, dari kita mengetahui, dari kita punya ilmunya, itu kita baru paham. Ya, paham kan? Kita punya ilmunya dulu, baru kita paham dengan sesuatu itu. Kalau kita sudah paham, baru kita ikhlas. Dari ikhlas itu baru timbul amal. Itu marotibnya seperti itu. Ya. Jadi nggak ujug-ujug seseorang itu bisa beramal taat gitu ya seperti itu, kecuali dia punya ilmu, dia tahu gitu ya. Dari tahu itu teh ningkat ke menjadi paham, dari paham itu ningkat jadi ikhlas, dari ikhlas itu ningkat jadi amal.
gitu ya. Jadi kenapa amal kita tuh nggak ikhlas? Bisa jadi mungkin kurang paham. Sama seperti kalau kita ke dokter gitu ya. Sama-sama dokter, tapi saya teh kan sakitnya sakit gigi. Tapi yang meriksa teh dokter jantung. Kan sama-sama dokter cek dokter nanti ya. Kenapa? Ya karena kita tahu nggak mungkin gitu ya. Dokter jantung itu bisa mengobati sakit gigi saya karena ya beda. Karena kita tadi, walaupun kita tahu dokter itu teh ahli kesehatan, ya kita paham juga. Nggak mungkin kita tuh tahu, cuma tahu doang gitu ya, tidak menyebabkan tingkatannya ke paham, gitu ya. Nah, pasti meningkat ke paham gitu ya. Dokter gigi itu ya sakit-sakit gigi gitu ya. Kalau dokter jantung ya tentang kesehatan jantung kan gitu ya, seperti itu. Maka kalau kita sudah paham, kita baru ikhlas. Kita nggak nanya kan, ikhlas itu kan gitu ya, submisif. Artinya betul-betul ikhlas tanpa pamrih gitu kan, seperti itu. Nanya nggak ke dokter? Cek dokternya, bayarlah 180 ikhlas. Nggak nanya, ya udah gitu kan, ditebak aja. Karena kita tadi gitu ya, ada rasa takut juga, ada rasa harap juga gitu kan, seperti itu. Makanya kita ikhlas. Makanya kita kalau ada yang nanya, kalau kamu beribadah karena takut neraka, ikhlas lain. Kalau kita kalau kita ibadah karena mengharap surga, kita tuh udah ikhlas atau belum? Iya, iya. Nah, itu. Jadi jangan pernah, jadi kan ada orang tuh, orang-orang liberal atau orang-orang eh, orientalis kan suka gitu ya. Kalau kamu beribadah itu hanya mengharap surga dan takut ke neraka, berarti belum ikhlas. Karena tadi ikhlas itu mengharap ridho Allah. Sekarang kalau surganya nggak ada, mau beribadah. Kalau nerakanya nggak ada gimana? Apa bedanya sekarang orang taat beribadah dan meninggalkan kemaksiatan kalau surga dan nerakanya nggak ada? Ya dia taat juga kan nggak ada manfaatnya karena nggak ada surganya. Ya, kalaupun dia meninggalkan ibadah kan nggak ada nerakanya, nggak bakal dihukum juga. Ya justru gitu kan, ketika dia beribadah karena ada harapan dan juga ada rasa takut, ya seperti itu, gitu ya. Itu tuh ikhlas gitu kan, seperti itu. Walaupun nanti tingkatannya kalau sudah rifat gitu ya, seperti itu sudah beda lagi gitu kan ikhlasnya. Tapi seseorang yang tadi seperti itu saja, itu sudah ikhlas. Karena memang seperti itu. Dan Allah juga menyuruh seperti itu, gitu ya. Kenapa Allah mengabarkan ada surga neraka, ya pasti ada kan seperti itu. Dan kita harus berharap, ya. Nggak mungkin Allah menciptakan itu lalu jangan berharap ente bisa masuk surga. Tongsian ke neraka. Padahal Allah nyeritain neraka sendiri dengan segala keganasannya. Itu fungsinya apa? Ya tadi kita untuk tarhib dan untuk targib juga. Targib itu supaya kita mau gitu kan beribadah karena ada tadi yang kita inginkan, atau tarhib kita merasa takut gitu kan untuk meninggalkan sesuatu karena tadi diancam seperti itu. Nah itu juga seperti itu, gitu ya. Betul-betul ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sami'na wa ata'na ghufranaka, yang kita harapkan ada Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni setiap dosa-dosa kita, itu kan, wa ilaikal masih, dan hanya kepadamu lah kami akan kembali. Karena kita yakin tidak ada tempat kembali selain ke Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini juga menjadi bahasa nanti gitu ya. Karena ada orang yang tidak mengimani adanya hari akhir. Karena dia nganggap bahwa kematian, kuburan itu adalah akhir dari kehidupannya di dinya. Mual gitu, kira-kira ketika kita sudah jadi bilatung, sekorongkong, apalagi orang yang sudah jadi fosil ribuan tahun, lalu bakal dihidupin lagi gitu. Ya, orang-orang yang tidak beriman kepada adanya hari kebangkitan, bakal dibangkitkan lagi. Bagaimana cara kita menjawabnya? Caranya gitu. Apakah adil seseorang yang berbuat jahat dan dia misalkan lolos dari pengadilan dunia, atau sudah diadili tapi tidak seadil-adilnya? Gitu ya, seperti itu. Tadi ternyata akhir kehidupan kita itu hanya di kuburan. Tidak ada lagi gitu kan ditegakkan keadilan bagi orang yang sudah berbuat jahat ini tuh. Jadi apa gunanya gitu kan, seperti itu.
Atau orang yang tadi dalam kehidupannya tuh nggak pernah maksiat, nggak pernah zolim, nggak pernah apa. Dia tuh taat terus. Tiba-tiba gitu ya, akhir kehidupannya itu hanya di kuburan. Yang ngapain dia capek-capek melakukan ketaatan itu ya? Kalau akhirnya itu cuma di kuburan, nggak ada nanti pembalasan dari ketaatannya. Jadi nggak ada gunanya. Sebejat-bejatnya orang nanti juga nggak bakalan ada balasannya, berakhir di kuburan. Setaat-taatnya orang juga kalau cuma kehidupan itu hanya berakhir di kuburan, ya nggak ada gunanya. Maka justru bagian dari Allah itu maha adil dengan adanya tadi dibangkitkan lagi, sehingga apa yang menjadi kezaliman dia yang belum dibalas di dunia itu akan dibalas nanti di akhirat. Jadi tidak ada yang terlewatkan dari pembalasan Allah. Adapun tadi yang taat, jangan takut. Kecape ente itu akan ada balasannya nanti di akhirat. Nah, emang kita pikir bahwa orang yang taat itu tidak capek? Capek. Sebagaimana ya, orang itu mau sukses, mau gagal itu menderita dua-duanya. Dan seseorang itu hidup dengan penderitaannya. Tapi ada orang yang hidup dengan penderitaannya tadi, misalkan gitu ya, orang hidup sukses itu kan orang-orang malah lagi tidur gitu ya, dia subuh-subuh udah bangun, mempersiapkan diri. Orang-orang malas gitu kan seperti itu. Siapa yang gak tersiksa dengan kebiasaan baiknya? Nyiksa tuh, nyiksa. Tapi kan dia menerima siksaan atau derita kehidupannya itu karena dia punya tujuan. Kan itu ya. Maka semakin seseorang itu punya tujuan dengan penderitaan hidupnya, semakin dia hilang rasa sakitnya itu. Misalkan gitu ya, Rossi itu kan, Rossi itu kan pembalap ya, berkali-kali jatuh, berkali-kali mungkin patah tulang, dioperasi di koma, balik deui memotoran mah, balik deui memotoran kunaon. Padahal menderita nggak sih jatuh gitu kan, seperti itu patah tulang, hampir meninggal, koma seperti itu, menderita. Tapi kenapa balik lagi? Apakah tidak cukup kemarin berjatuh kayak gitu? Tidak jadi pelajaran? Kan enggak ya? Ya karena udah hobi aja. Dan dia sudah mencintai apa yang menjadi penderitaannya itu ya. Karena tingkat cinta itulah seseorang itu menihilkan penderitaannya. Semakin seseorang itu mencintai apa yang dia lakukan, semakin nihil penderitaan itu dia rasakan. Gitu ya, seperti itu. Kalau sekarang sholat kita itu masih memberatkan diri kita, itu artinya kita belum mencintai sholat-sholat kita. Sehingga kita tuh merasa berat. Coba munisi garosi. Gitu ya. Sholat yang bikin kalabuh-labuh, wah itu ya, patah tulang. Tapi sholat deh, dia sudah mencintai sholat. Sehingga menihilkan tadi. Gitu ya. Bagaimana sholatnya itu ngerepotkan itu. Tapi tadi gitu kan seperti itu. Sama seperti suami kalau mancing. Gitu ya. Mancing mungkin dari pagi sampai sore. Pulang-pulang mungkin nggak dapet ikan, dimarahin istrinya, besoknya mancing lagi nggak? Jajarnya dipotongkan, disumputkan, besoknya mancing lagi, mancing ya karena sudah seperti itu ya. Jadi seseorang kalau sudah mencintai apa yang dilakukannya seperti itu. Nah kita juga bisa jadi mungkin ya, keimanan kita kurang mantap ketika melakukan sebuah ibadah gitu ya, itu kurang kita nikmati, mungkin rasa mahabbahnya itu yang kurang, cinta itu kurang. Kan kalau seseorang sudah cinta gitu ya, maka dia harus dibuktikan dengan istiqomah. Kalau kita sudah cinta, itu kan apa yang menjadi bukti bahwa kita cinta? Setia kan? Betul nggak? Kalau cuma saya ngaku I love you doang gitu ya, bisa cuma aku-akuan doang ya, ngaku-ngaku. Buktinya apa? Dia harus membuktikan bahwa cintanya itu dengan kesetiaan. Kira-kira dia beres I love you teh gitu kan, menyatakan cinta teh seminggu masih nggak I love you-nya teh sama menggubu-gubu gitu kan, sama ketika dia menyatakan cinta di awal, deg-degan teh sarua teh saminggu eta, sabulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 50 tahun. Itu bukti cinta itu seperti itu. Seseorang itu membuktikan kecintanya itu dengan cara setia. Nah, setia dalam bahasa agama itu istiqomah. Istiqomah. Jadi sama gitu ya, ketika kita mengucap inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu teh kan gombal banget ke Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata paling gombal yang diucapkan manusia ketika dia sholat berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, belum kita bilang bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita tuh gombal dulu.
Ya Allah, sesungguhnya hidupku, matiku gitu ya, ibadahku semuanya itu untukmu. Coba gimana? Kalau kita kan bilang hidup benar mati lah, pokoknya buat Neng gitu ya. Tiba-tiba ya beres beres kita ngucap kayak gitu teh, ada cewek yang lebih cantik, kita ya gitu ya. Wah, itu langsung kan. Itu kumaha gitu ya. Si Akang teh karek ge bieu gitu nya menyebut bahwa hidup dan matiku tuh hanya untukku gitu ya. Tiba-tiba ada yang lebih kinclong malah diikutin gitu kan. Sama gitu kan. Kita sholat, bayangkan. Kita lagi sholat gitu ya, beres apa surat iftitah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena ada jeda, keinget tuh langsung, bieu kunci motor di mana? Cing gimana karena Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Karena ge bieu cing teh NTT gitu kan, hidup dan mati, kalau ka ayeuna langsung inget kunci motor. Nah itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi semakin kita cinta, semakin kita ada setia. Dan setia itu istiqomah dalam bahasa. Dan kita tidak bisa istiqomah kecuali ada namanya tadhiyah. Ya, seseorang itu nggak bisa istiqomah, seseorang itu nggak bisa setia tanpa adanya namanya pengorbanan. Bener nggak? Kita lagi bujang nih, sukanya memotoran, ada istri. Karena tadi gitu kan kesetiaan kita sedang diuji gitu ya. Kira-kira mana yang lebih prioritas? Memotoran kene atau tadi gitu kan seperti itu. Kan itu berkorban ya. Mengorbankan yang jadi hobi kita supaya tadi gitu kan komit dengan apa yang sudah kita akadkan. Nah gitu juga gitu ya. Jadi dari rasa cinta itu nanti akan timbul rasa istiqomah, dan rasa istiqomah itu juga harus gitu ya ditunjang dengan tadhiyah atau pengorbanan. Nah itu rekan-rekan sekalian berkaitan dengan bagaimana cara kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi efek dari keimanan kita itu betul-betul harus tunduk dan patuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kalau belum sami'na wa fikir-fikir dulu, nah itu belum gitu ya. Belum lah itu. Keimanannya nah itu. Baik, itu sampai situ dulu. Mungkin ada pertanyaan buat teman-teman. Lumayan setengah jam ya. Kita masih ada ini surat ini ya, Al-Hasyr 2224. Kalau tadi mah gitu kan bagaimana Allah mendefinisikan Allah gitu ya, siapa saya teh berbuat apa, saya tuh kuasanya apa aja ya. Yang tadi juga Al-Baqarah gitu kan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala inginkan dari keimanan, ketika kamu percaya ke saya tuh kamu tuh harusnya gimana gitu ya. Nah di surat Al-Hasyr itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul ajizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Wallahu khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Bagaimana lengkapnya Allah Subhanahu wa taala mensifati dan memberi nama bagi zatnya gitu kan, bagi dirinya. Disebutkan wallahu alladzi la ilaha illa, dua kali itu kan. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Itu kan seperti itu. Nah, Allah juga memiliki asmaul husna. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi dalam tahapan kita ahamiyatu ma'rifatullah, urgensi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, itulah maudu'nya gitu ya, tema-tema kajian tentang keimanan. Nah, tema-tema itu teh bisa menjadi dorongan atau pondasi bagi kehidupan kita itu dengan kuatnya dalil. Ya. Kita bisa beriman itu kan dengan kekuatan atau dalil-dalil dari nakli, ayat-ayat atau hadis-hadis Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dalam dalam keislaman itu sumber ilmu itu kan ada khobar shadiq ya. Khobar shadiq itu artinya berita yang terpercaya gitu ya. Berita yang terpercaya. Di samping dua sumber ilmu yang lain, ada sumber empirik, pengalaman, apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang
apa yang diraba gitu ya, apa yang mungkin dihirup gitu ya, kelihatan itu kan empirik ya. Empirik itu sesuatu yang bisa dilihat gitu ya, dibuktikan dengan panca indera. Ada juga yang rasio gitu ya, rasional. Ya, dibuktikan dengan nalar gitu kan, diuji kan seperti itu, atau diteliti, ditelaah seperti itu. Nah, itu rasio. Nah, juga kalau orang-orang barat itu tidak mengakui dalil yang ketiga ini gitu kan, sumber ilmu yang berasal dari khobar sodik atau berita yang terpercaya. Padahal rekan-rekan sekalian, kita saja secara manusiawi gitu ya, informasi yang ada di otak kita itu hampir sebagiannya itu adalah berita dari orang lain. Bukan dari pengalaman kita melihat sendiri, meraba gitu ya, atau bukan juga hasil analisa kita sendiri. Bukan dari kajian gitu kan, seperti itu. Ya. Informasi yang ada di kepala kita aja itu hampir gitu kan, sebagiannya itu adalah berita dari orang lain. Misalkan kita pergi ke dokter, cek dokter teh gitu kan, dikasih tahu bapak itu teh punya penyakit ini gitu ya. Di dalam darah bapak teh terkandung itu zat ini. Apakah itu gara-gara kita? Kan kita mah cuma nerima aja. Ya. Nerima aja gitu kan kabar dari si dokter ini. Kenapa? Karena kita percaya gitu kan dengan dokter ini. Sehingga kita itu mempercayai apapun yang dia katakan. Khobar sodik. Khobar yang dia percaya. Jadi ketika kita kecil kita dikasih tahu gitu ya sama orang tua kita, tong kadinya isi ayah jurig. Orang tua kita walaupun tadi berbohong, anak kecil itu karena sudah percaya dengan orang tuanya, ya diterima aja. Gitu ya. Karena tadi itu ya seperti itu. Jadi tergantung gitu ya kepada siapa yang membawa beritanya. Jadi Islam itu karena yang membawa berita itu seorang Rasul dan sudah dibuktikan bahwa dia itu tidak pernah berbohong, gitu ya. Orangnya bisa dipercaya, berarti omongannya juga bisa dipercaya. Nggak ada dalil yang bisa melunturkan bahwa Muhammad ini seseorang yang tidak bisa dipercaya atau Rasulun Amin gitu ya. Seorang utusan yang percaya, amin, seperti itu. Bahkan sebelum jadi Rasul, Al-Amin itu kan gelarnya sebelum jadi Rasul. Gitu ya. Tapi ketika jadi Rasul, orang-orang menyebut bahwa kazab, sahirun alimat ya. Orang penyihir, itu seperti itu. Nah, itu jadi berubah. Padahal mah seperti itu. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain kita lanjutkan ke samroh atau buah dari ma'rifatullah gitu kan. Ziyadatul iman wa taqwa. Artinya intinya dari mengenal Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kita itu bertambah iman dan takwa. Kalau dalam surat Al-Anfal gitu kan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Gitu ya. Sama seperti kalau kita dapat surat dari Kabogo, belum dibaca gitu kan, dapat surat dari siapa? Ai, bergetar hati kita. Surat, Ai ngirim surat, gitu ya. Udah dibaca tambah cinta sayang sama Ai gitu. Seperti itu ya. Nah, bisa nggak sih perasaan itu juga gitu ya terjadi kepada Allah Subhanahu wa taala? Setiap nama Allah disebut tuh bergetar gitu. Saking rindunya. Aduh, Tuhan saya teh mana gitu kan. Itu kan makanya nikmat yang paling tinggi nanti bagi penduduk surga itu adalah melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena sosok yang selama ini kita sembah, kita wah seperti itu nikmat paling mengalahkan nikmat yang mungkin bidadari yang 80 atau apapun itu ya, itu melebihi itu. Nikmatnya bagaimana kita memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi yang selama ini penasaran gitu ya seperti itu. Seperti apa? Nah, itu dipuaskan ketika itu. Itu kalau kita masuk surga. Ya makanya harus dipastikan kita tuh masuk surga dulu gitu kan. Supaya kita mungkin mendapat nikmat itu seperti itu. Makanya ziyadah bertambahnya keimanan dan ketakwaan. Ketika dibacakan ayat-ayatnya, mau ayat-ayat yang qauliyah atau qauniyah itu bertambah keimanan kita, bertambah rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Baik itu, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Atau sebetulnya ini mah udah
gitu ya. Cuma tinggal dilenyepan, tinggal diinternalisasi kalau bahasa kerennya mah itu ya, supaya bisa nanti menjadi tadi gitu kan. Kita iman itu cuma bukan aku-akuan aja, bukan cuma ngaku gitu ya, tapi bisa sampai dirasakan itu kan seperti itu. Bagaimana nikmatnya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu gimana? Kita off cam dulu atau tanya jawabnya mau on cam? Bisi itu sudah 1 giga, 2 giga, berpuluh-puluh giga, aman? Baik. Enggak? Atau tidak ada keraguan? Kalau tidak ada keraguan, jangan nanya-nanya yang nantinya jadi ragu. Itu kan? La tas'alu an asya in tubdalakum tasukum. Itu kan gitu ya. Kata Al-Qur'an juga. Jangan memulai-mulai nanya gitu ya. Kalau ente mulai nanya lalu ente tasukum, artinya terjerumus dengan pertanyaan itu sendiri. Kalau emang udah ya, kecuali emang ada syubhat ya, syubhat kayak kemarin gitu kan, orang batinia, ada teman misalkan orangnya itu nggak mau sholat karena dia punya keyakinan kayak gitu, gitu. Untuk buat naon sholat kan udah ingat kan tadi cekurannya oke, dirikan sholat itu untuk mengingat mun aya geus ingat. Nah, itu. Atau misalkan tadi dia punya pemahaman kayak gitu ya, sebangor-bangor saya tuh percaya bahwa Allah itu Tuhan, jadi nggak ada dosa, maksudnya bukan nggak ada dosa, maksudnya nggak ada nanti nggak ada pengaruh lah dosa saya teh dengan keimanan. Jadi iman dosa mah dosa gitu ya. Itu karena orang itu ada juga yang salah paham dengan hadis Nabi itu ya, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang berzina ketika dia berzina dan dia beriman. Itu kan kalau selintas orang pahami, berarti zina juga tidak berpengaruh kepada keimanan dong. Ya. Zina, apakah seseorang ketika berzina di hatinya lalu tidak yakin bahwa Allah sebagai Tuhannya? Kan enggak ya. Kenapa seseorang berzina susu lumputan? Ya karena takut ketahuan. Padahal tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala, tapi rasa takut itu ada, ya. Jadi sebetulnya gitu ya, ketika seseorang beranggapan bahwa perzinahan saya atau kemaksiatan saya tidak berimplikasi kepada keimanan, salah juga, gitu ya, salah juga. Justru yang dipertanyakan itu ketika dia yakin bahwa dia itu beriman kepada Allah dan dia dengan keyakinannya tadi gitu kan, dengan sadar berzina, cing kira-kira aya iman kene teh, dia percaya kene teh. Nah itu ya, iya masalahnya itu bisa jadi hilang imannya. Kan udah tahu zina itu haram gitu kan, seperti itu. Dengan pengetahuan dia, malah dia tuh tadi, kalau orang nggak tahu atau lupa nggak sengaja itu wajar ya, karena dia nggak tahu ketika dia berzina tuh, saya nggak tahu kalau zina tuh ternyata haram, saya kira mah ya nggak haram gitu ya. Kalau nggak tahu, orang nggak tahu kan gitu ya, diangkat catatan amalnya kalau nggak tahu. Tapi kok sabab ente magis apal, wayana gitu kan, seperti itu. Bagaimana seseorang ketika sudah tahu gitu ya, dan dia sengaja dengan pengetahuannya dia melanggar apa yang diketahuinya. Artinya kalau tidak mendustakan apa yang diketahuinya apa dong? Apa bahasanya? Dia tuh tahu gitu ya, seperti itu jangan, tapi dilakukan. Artinya dia mendustakan yang menjadi pengetahuannya. Ya, mendustakan apa yang menjadi keimanannya kan gitu ya. Artinya apa? Ada imannya atau enggak ada? Nah itu. Ya. Jadi ketika itulah gitu kan, imannya hilang. Itu seperti itu. Nah itu rekan-rekan sekalian. Baik, cukup? Popol atau ada kodiah yang lain? Tentang taubat. Iya, dosa-dosa besar. Bisa dengan taubat, kecuali memang yang tidak bisa diampuni itu adalah kezoliman. Kezoliman karena melibatkan hakul adami, haknya manusia, maka setobat-tobatna orang ke Allah itu nggak bisa Allah mengampuni kecuali tadi minta dihalalkan kepada manusia. Tapi selama itu teh dosanya kepada Allah dan selama itu teh belum si napas kita teh sampai tenggorokan, hatta balagul hulkum gitu ya, itu taubat kita masih diterima walaupun berdosa besar. Tapi ingat taubat ya, Allah Subhanahu wa taala itu ngasih syarat kalau taubat, wala yusirruna ala ma fa'alu. Yusirruna itu artinya apa?
Dia sudah taubat tapi balik deui walaupun saeutik-saeutik gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau orang sudah bertaubat itu jangan diulangi walaupun tadi yang sedikit-sedikit. Kan kadang orang itu kadang-kadang taubatnya sambal gitu ya. Ayeuna keur hijrah-hijrahna wah, iman lagi naik mungkin itu ya. Tapi kadituna pas lagi futur, lagi melempem gitu ya, balik deui tah ka maksiatan teh saeutik-saeutik. Taubat deui nya seperti itu. Gitu ya. Daripada ya jangan sampai kita tuh putus asa dari pertaubatan. Ketika kita aduh ya Allah abdi teh ngaraos isin ieu. Kamari geus taubat ayeuna nya kitu deui balik deui nya rumangsa abdi teh gitu nya. Isin. Itu tidak apa-apa, itu justru yang bagus gitu ya. Itu kan setiap kali kita berdosa, setiap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jangan pernah merasa putus asa dari. Jadi kalau nggak ke Allah kasaha kita harus minta taubat. Justru kalau kita putus asa gitu kan pada Allah itu maha menerima taubat gitu ya, ya kita kalahnya dua kali dengan setan. Sudah setan itu menggelincirkan kita masuk dosa, ku setan oke kita teh dibuat putus asa, moal di ente malu teuing kamari geus ngaku taubat, ayeuna geus ngaku taubat. Katilu moal. Kalau teh moal ya. Itu setan yang membisiki gitu ya. Maka jangan kalah dengan bisikan setan. Jangan pernah kita teh merasa paling jijik, paling hina ketika kita tidak ada. Dengan taubat itu semuanya bisa. Nah itu rekan-rekan sekalian. Baik, ada yang lain? Masalah amal timbangannya kan ada Tinggal baik. Kalau misalkan ketika amal berat atau lebih banyak, kemudian dosa-dosa nanti dihapus dulu atau langsung surga? Iya. Langsung. Iya. Dihapus dulu. Dihapus. Jadi ketika kan nanti itu di surat Al-A'raf nanti ada gitu ya. Ketika semua timbangan teh ditimbang gitu kan sebenarnya. Makanya nanti ada Ashabul A'raf. Ashabul A'raf teh ketika kebaikannya itu sama dengan keburukannya teh seimbang gitu. Ini lebih besar kebaikannya. Ya, ini mah saya ceritain dulu gitu ya. Nanti ada juga orang tuh teka surga, teka neraka, tapi ada gitu kan Ashabul A'raf namanya di surat Al-A'raf itu. Kenapa? Karena tadi kebaikan dan keburukan teh seimbang sama-sama gitu ya. Sama-sama seimbang. Maka orang ini teh ditempatkan tadi di Ashabul A'raf. Jadi setiap pagi dia dilahirkan surga, nantinya dia dilahirkan oleh neraka. Itu bentuk siksaannya itu seperti itu Ashabul A'raf. Maka rekan-rekan sekalian, kalau ada nih gitu ya, kebaikan kita itu baik gitu ya. Ini buruk. Gitu ya. Kebaikan kita tuh misalkan 50%,00001. Keburukan kita itu 49,9999999 itu ya. Cuma satu, bedanya tuh satu doang gitu ya. Ini tuh ahli surga. Yang ininya kata Allah gak dihitung. Gak harus kan neraka heula. Enggak. Itu gitu ya. Ini nggak harus ke neraka dulu. Ketika amal kebaikannya itu, gitu kan, walaupun beratnya itu 1 biji zarah gitu ya. 0,1 gram gitu ya, seperti itu. 0 nanti banyak misalkan, sampai 13. Tapi di itu lebih berat gitu ya. Walaupun tadi ditimbang nanti lebih berat 1 helai bulu gitu ya. Tapi lebih berat kebaikannya tah 48 ya teh. Mau disuruh ditebus dulu karena neraka heula ente mah loba ya dosana 48 gitu ya. Tapi ketika misalkan dosanya itu 50 gitu ya. 0,00001 gitu kan. Dan kebaikannya itu 49,99999. Nah, ini mah jadi beda-beda. Ya. Naraka juga ya. Cuma kebaikannya ini teh bakal menolong keburukannya. Jadi ini dengan beda oge hiji, berarti tingkat narakana nu mana? Ya, seperti itu. Tidak seperti orang yang jomplang pisan misalkan. Kebaikannya cuma 10% gitu ya. Keburukannya 9, iya gitu kan. Atau 90% gitu ya. Ini kan jomplang gitu ya. Nah, ini mah wayahna gitu kan seperti itu. Atau misalkan tadi ya kalau yang beda satu aja ini udah menghapus yang ini gitu ya, nggak ditanyain lagi yang ini karena ininya lebih banyak, apalagi kalau ini yang 90%
keburukannya cuma 10%. Nah, ini mau udah nggak ada apa-apa. Yang cuma beda satu ini aja itu ya, yang ini udah nggak dihitung. Gitu ya. Nah, itu apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita kalau ada kesempatannya itu di surat Al-A'raf gitu ya. Sampai seperti itu, bagaimana Allah saking sayangnya gitu ya, seperti itu. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Jadi jangan takut. Bukan jangan takut di sini berarti saya marek maksiat, kayak tobat, maksiat tobat. Enggak, maksudnya enggak, jangan gitu ya. Karena Allah kan Allah Maha mengampuni gitu kan. Ya, jangan tadi gitu ya. Karena di ayat yang lain summa amanu summa kafaru summa amanu, nah itu ya. Summa zdadu kufron gitu kan. Itu orang-orang munafik itu ya. Ayeuna beriman, besokna kafir, ayeuna beriman gitu. Karena seolah-olah Allah tadi Allah Maha Pengampun. Gitu ya. Tapi semakin dia bertambah itu summa zdada kufron, yang bertambah itu kekufuran. Bertambah itu bukan rasa takut kita ke Allah Subhanahu wa taala ya, tapi yang bertambah itu malah kita jadi macet gitu ya. Tambah berbuat buruk nanti tambah gitu ya. Tapi tadi udah berbuat buruk abdi mah taubat. Beresnya kita berbuat buruknya lebih dai gitu. Itu mah tidak taubat itu seperti itu. Itu bukan seperti itu. Tapi tadi ya taubat itu misalkan 80% taubat. Besok nanti gitunya ngurangan gitu ya. Keburukan teh atau kebaragajulan kita tuh 80%. Taubat lagi gitu ya. Balik deui ke 70% ya gitu terus. Tapi berkurang gitu kan. Si nilai apa kejahatannya itu. Tidak apa sampai nanti mungkin berubah gitu kan. Si apa grafiknya itu kebaikannya yang 10% jadi naik 20%, keburukannya makin turun, kebaikannya malah naik. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan itu bakal mengusir keburukan. Itu pasti kayak gitu. Jadi kalau sekarang kita bisa sekalian ya, tiba-tiba tukang mabok, tukang naon gitu ya, bukan artinya ketika dia bertobat lalu saya titik-titik lah, kamari kan maboknya sabotol, ayeuna setengah botol, enggak gitu ya. Kalau bisa langsung di-cut gitu kan, tidak, itu kan lebih baik. Nah, seperti itu. Nah, itu rekan-rekan sekalian. Baik,